Naskah ini menelusuri jejak hidup Utsman bin Affan, seorang aristokrat Mekah yang mentransformasi kekayaannya menjadi logistik vital perjuangan Islam, mulai dari pembelian sumur rumah hingga pembiayaan perang Tabuk. Di dalik kelembutan hatinya sebagai Dzun Nurain, Utsman menorehkan tinta emas sejarah melalui kodifikasi mushaf Al-Quran dan ekspansi maritim. Namun kekhalifahannya diguncang oleh badai fitnah nepotisme dan surat palsu yang memicu pemberontakan besar. Kisah ini memuncak pada tragedi pengepungan rumahnya, di mana Utsman memilih jalan pasifisme dengan menolak pertumpahan darah saudara seiman, hingga akhirnya gugur sebagai syahid saat melantunkan ayat suci, meninggalkan warisan abadi sekaligus luka sejarah yang mengubah wajah politik Islam selamanya. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Mekah, sekitar tahun 610 Masehi. Di tengah kerasnya gurun pasir dan kasarnya tabiat orang-orang Quraisy, Utsman bin Affan adalah sebuah anomali. Jika Umar bin Khattab adalah api yang membakar dan Ali bin Abi Thalib adalah pedang yang tajam, maka Utsman adalah air yang tenang. Dia tampan, kulitnya putih kemerah-merahan, berbeda dengan rata-rata orang Arab yang coklat gelap, pakaiannya selalu dari kain Yaman terhalus dan aromanya selalu wangi minyak kasturi. Dia kaya raya, sukses, dan dicintai oleh klannya, Bani Umayyah. Utsman memiliki segalanya yang didambakan pria Arab. Uang, status, dan kenyamanan. Dia tidak punya alasan untuk memberontak terhadap sistem. Namun ada kegelisahan di hatinya. Sebagai seorang Hanif, pencari kebenaran monoteis, dia muak dengan penyembahan berhala di sekitar Ka'bah. Titik baliknya terjadi dalam perjalanan pulang dari Syam, Suriah. Saat kafilah dagangnya sedang beristirahat di daerah Ma'an, antara tidur dan terjaga, Utsman mendengar suara yang menggema. "Wahai orang-orang yang tidur, bangunlah. Sesungguhnya Ahmad telah muncul di Mekah." Suara itu menghantuinya. Sesampainya di Mekah, dia tidak pergi ke pesta atau ke Lata dan Uzza. Dia pergi menemui sahabat dekatnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar, dengan kecerdasannya, segera menangkap keresahan Utsman. Dia tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan Utsman bertemu Muhammad bin Abdullah. Pertemuan itu singkat, namun abadi. Nabi Muhammad menatap Utsman dengan lembut, tatapan yang tidak menghakimi kekayaannya, dan bersabda, "Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan kepada seluruh makhluk." Tanpa debat teologis, tanpa keraguan, Utsman mengucapkan syahadat. Dia menjadi salah satu dari Asyabikun al-Awalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Namun, masuk Islam bagi seorang Utsman bukan sekedar ganti agama. Itu adalah bunuh diri sosial. Klannya, Bani Umayyah, adalah klan paling gengsi dan berkuasa di Mekah. Mereka adalah rival politik Bani Hashim, atau klan Nabi. Ketika berita keislaman Utsman bocor, pamannya sendiri, Hakam bin Abi al-As, menangkapnya. Bayangkan Edena ini, Utsman yang biasa hidup lembut diikat tangan dan kakinya. Pamannya menggulung tubuh Utsman dengan tikar daun kurma yang kasar, lalu menyalakan api di bawahnya agar asap memenuhi gulungan itu. "Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau tinggalkan agama Muhammad," teriak pamannya. Di tengah batuk dan sesak nafas karena asap, Utsman yang lembut itu menunjukkan sisi kerasnya. "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya dan tidak akan berpisah darinya selamanya." Melihat keteguhan hati yang tak lazim dari keponakannya yang biasanya penurut, Hakam menyerah. Dia melepaskan Utsman. Utsman selamat, tapi dia kehilangan privilege keluarganya. Dia memilih Tuhan daripada klan. Utsman menyadari perannya. Dia bukan petarung pedang seperti Hamzah. Dia adalah petarung finansial. Islam butuh dana. Dakwah butuh logistik. Budak-budak yang disiksa butuh ditebus. Utsman menjadikan hartanya sebagai amunisi Islam. Peristiwa paling ikonik terjadi setelah hijrah ke Madinah.
Madinah sedang krisis air bersih. Satu-satunya sumur yang airnya jernih dan tak pernah kering adalah sumur rumah atau bir rumah. Masalahnya, sumur itu milik seorang Yahudi yang menjual airnya dengan harga mencekik. Rakyat jelata dan kaum muhajirin menderita. Nabi bersabda, "Siapa yang membeli sumur rumah dan mewakafkannya, baginya surga." Utsman bergerak cepat. Dia mendatangi pemilik sumur. Negosiasinya jenius. Si Yahudi tidak mau menjual sumurnya. Utsman berkata, "Bagaimana kalau kau jual setengahnya saja? Sehari sumur itu milikku, sehari milikmu." Tergiur harga tinggi, si Yahudi setuju. Apa yang terjadi? Pada hari giliran Utsman, seluruh penduduk Madinah mengambil air gratis sebanyak-banyaknya untuk stok 2 hari. Pada hari giliran Yahudi, tidak ada yang beli. Bangkrut secara teknis, si Yahudi akhirnya bermohon Utsman membeli sisanya. Utsman membelinya dan memberikannya gratis untuk umat. Sampai hari ini, wakaf sumur rumah masih ada di Madinah atas nama rekening Utsman bin Affan. Ujian kedermawanan terbesar datang pada tahun 9 Hijriah, Perang Tabuk. Musuhnya adalah Romawi, imperium terkuat di dunia. Jaraknya jauh, cuacanya panas membakar, dan umat Islam sedang paceklik, atau gagal panen. Nabi menyerukan donasi. Orang-orang membawa sedikit gandum atau kurma. Tiba-tiba, Utsman datang. Dia tidak membawa kantong kecil. Dia membawa 1.000 dinar gerham, atau jumlah yang astronomis saat itu. Dia menuangkannya ke pangkuan Nabi. Belum cukup, dia menyiapkan 300 ekor unta, lengkap dengan pelananya, dan 50 ekor kuda. Dia membangun biaya perlengkapan sepertiga pasukan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terharu melihat tumpukan emas di pangkuannya. Beliau membolak-balikan uang itu sambil bersabda dengan mata berkaca-kaca. Apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakannya. Tidak akan membahayakannya. Ini adalah garansi surga yang proaktif. Utsman telah membeli tempatnya di sisi Allah. Seringkali kita meromantisasi perang pedang dan melupakan perang logistik. Dalam konteks Utsman, yang dilakukannya adalah anomali psikologis orang kaya. Biasanya, semakin kaya seseorang semakin dia takut kehilangan harta. Loss aversion. Harta memberikan rasa aman semu. Utsman melawan insting dasar kapitalisme itu. Dia tidak melihat hartanya sebagai milik, tapi sebagai titipan. Analisis sejarah menunjukkan bahwa tanpa intervensi finansial Utsman, terutama di Bir Rumah dan Tabuk, komunitas Muslim awal mungkin akan runtuh karena tekanan ekonomi dan dehidrasi sebelum sempat berkembang. Utsman bin Affan membuktikan bahwa tangan di atas bukan sekedar memberi receh, tapi memberi lifeline atau nyawa bagi sebuah peradaban. Namun, kekayaan dan kelembutan ini kelak akan menjadi pedang bermata dua. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sifat Utsman yang terlalu baik dan percaya pada kerabatnya akan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya, memicu badai yang tak pernah dia bayangkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ruang paling pribadi Utsman, kisah cintanya dengan 2 putri Nabi, dan mengapa dia dijuluki Dun Nurain. Madinah, tahun 2 Hijriah, 624 Masehi. Di dalam sejarah Islam, gelar kehormatan biasanya berhubungan dengan kekuatan atau kebenaran. As-Siddiq, yang jujur. Al-Faruq, pembeda. Asadullah, singa Allah. Namun, Utsman bin Affan menyandang gelar yang paling romantis dan melankolis. Dun Nurain, pemilik 2 cahaya. Gelar ini bukan didapat dari sabetan pedang, melainkan dari pernikahan. Utsman adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang menikahi 2 orang putri dari seorang nabi secara berturut-turut. Ini bukan sekedar fakta genealogi. Ini adalah testimoni karakter tertinggi. Seorang ayah, apalagi sekelas Rasulullah, tidak akan menyerahkan putrinya 2 kali kepada pria yang sama jika pria itu bukan suami yang mulia. Ini tentang cinta, loyalitas, dan diplomasi senyap seorang pria pemalu yang berdiri tegak di antara badai. Kisah cinta Utsman dimulai dengan Luka. Putri Nabi, Ruqayyah binti Muhammad, sebelumnya telah dinikahkan dengan Utbah, anak Abu Lahab.
Namun ketika Nabi mulai berdakwah, Abu Lahab yang murka memaksa anaknya menceraikan Ruqayyah sebagai bentuk sanksi ekonomi dan mental kepada Nabi. "Ceraikan dia," teriak Abu Lahab, hina Muhammad, dengan mengembalikan putrinya ke rumahnya. Ruqayyah pulang dengan status janda di usia muda, membawa beban stigma sosial. Di saat itulah, Utsman bin Affan datang. Dia tidak melihat Ruqayyah sebagai barang bekas dari klan musuh. Dia melihatnya sebagai bunga yang harus diselamatkan. Utsman, dengan segala ketampanan dan kekayaannya, melamar Ruqayyah. Pernikahan mereka adalah oase di tengah gurun penyiksaan Mekah. Pasangan ini begitu serasi. Keduanya dikenal karena kecantikan dan ketampanan fisik, serta kehalusan budi pekerti. Hingga orang Quraisy punya pepatah, pasangan terbaik yang pernah dilihat manusia adalah Ruqayyah dan Utsman. Ketika penyiksaan di Mekah makin tak tertahankan, Nabi memerintahkan hijrah pertama ke Habsyah, Abisinia. Utsman dan Ruqayyah adalah rombongan pertama yang berangkat. Mereka meninggalkan segala kemewahan di Mekah demi menyelamatkan iman. Nabi Muhammad menatap kepergian putri dan menantunya itu dengan haru, lalu bersabda, "Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang berhijrah, membawa keluarganya kepada Allah setelah Lut yang berhijrah dengan keluarganya." Di negeri asing, di seberang Laut Merah, Utsman membuktikan diri bukan hanya suami, tapi pelindung. Dia menjaga Ruqayyah dari kerasnya hidup di pengasingan, sampai akhirnya mereka bisa menyusul Nabi ke Madinah. Ujian terberat cinta mereka terjadi pada momen paling krusial dalam sejarah militer Islam, Perang Badar. Saat seruan jihad berkumandang untuk mencegat kafilah Quraisy, setiap laki-laki Muslim berlomba mengambil pedangnya. Utsman pun sudah siap dengan kuda dan baju zirahnya. Dia rindu syahid. Dia ingin membela nabinya. Namun takdir berkata lain. Ruqayyah jatuh sakit parah. Dia terjangkit wabah, semacam campak atau cacar yang sedang melanda Madinah. Tubuhnya demam tinggi, napasnya sesak. Utsman berada dalam dilema terbesar. Pergi berperang membela agama, tugas publik, atau merawat istri yang sekarat, tugas domestik. Rasulullah melihat kegundahan Utsman. Dengan bijaksana, Nabi memerintahkan, "Tinggallah engkau di Madinah menemani istrimu. Engkau tetap akan mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang seperti orang yang ikut serta dalam Perang Badar." Ini adalah pengakuan luar biasa. Merawat istri yang sakit dinilai setara dengan mengangkat pedang di medan jihad. Utsman menurut, dia melepaskan baju perangnya dan mengambil kain kompres. Siang malam dia tidak tidur, menunggui Ruqayyah, sementara hatinya berdebar memikirkan nasib Nabi di medan Badar. Hari itu kabar kemenangan Badar sampai ke Madinah lewat kurir Usamah bin Zaid. Umat Islam bersorak, namun di rumah Utsman, tangisan pecah. Tepat saat seruan kemenangan Allahu Akbar bergema di luar, napas terakhir Ruqayyah terhembus. Putri Nabi itu wafat belum sempat melihat wajah ayahnya yang menang perang. Utsman menguburkan cahaya pertamanya dengan tangan gemetar, diiringi rasa kehilangan yang mendalam, karena tidak sempat berjuang di Badar dan tidak mampu menyelamatkan istrinya. Sepeninggal Ruqayyah, Utsman menjadi pria yang patah hati. Dia berjalan di lorong Madinah dengan wajah murung, baju kusam, dan tatapan kosong. Umar bin Khattab yang iba sempat menawarkan putrinya, Hafsyah, kepada Utsman, tapi Utsman menolak halus karena belum bisa move on. Rasulullah melihat kesedihan menantunya itu. Dia tahu Utsman bukan sedih karena status duda, tapi sedih karena terputusnya tali kekerabatan inlaw dengan Nabi. Maka turunlah perintah langit. Rasulullah menikahkan putri ketiganya, Ummu Kulthum, kepada Utsman. Rasulullah bersabda, "Seandainya aku memiliki 40 putri, niscaya akan aku nikahkan denganmu satu persatu hingga tidak ada lagi yang tersisa." Kalimat ini adalah validasi tertinggi. Utsman adalah suami yang begitu baik, begitu memuliakan wanita, sehingga Nabi tidak ragu memberikan cahaya kedua kepadanya. Sejak saat itulah,
Dia dipanggil Dun Nurain. Tahun 6 Hijriah, momen di mana karakter lembut Utsman menyelamatkan ribuan nyawa. Rombongan Nabi sebanyak 1.400 orang tertahan di Hudaybiyah, dilarang masuk Mekah untuk umroh. Situasi tegang. Jika salah langkah, perang total akan pecah di Tanah Haram. Nabi butuh seorang utusan, envoy, untuk masuk ke sarang singa Mekah dan bernegosiasi. Awalnya, Umar bin Khattab ditunjuk. Tapi Umar menolak dengan alasan logis. Ya Rasulullah, engkau tahu kebencian Quraisy padaku. Aku tidak punya klan pelindung di sana. Jika mereka melihatku, mereka akan langsung membunuhku. Umar menyarankan Utsman. Mengapa Utsman? Karena Utsman adalah bangsawan Bani Umayyah. Dia punya networking, dia punya soft power. Utsman masuk ke Mekah tanpa senjata. Benar saja, para pembesar Quraisy menyambutnya dengan hormat, meski dingin. Aban bin Sa'id, sepupunya, memberikan perlindungan, jiwa roh. Utsman menyampaikan pesan Nabi. Kami datang untuk damai, hanya ingin umroh. Quraisy bersikeras menolak, namun karena menghormati Utsman, mereka berkata, Wahai Utsman, jika kau mau, kau boleh bertawaf di Ka'bah sekarang, tapi Muhammad tidak boleh. Ini ujian loyalitas. Utsman sudah rindu Ka'bah bertahun-tahun. Dia sudah di depan Ka'bah. Tidak ada CCTV, tidak ada yang tahu jika dia tawaf diam-diam. Tapi Utsman menjawab dengan tegas, Aku tidak akan melakukannya, tawaf, sebelum Rasulullah melakukannya. Utsman menolak VIP akses itu demi solidaritas kepada nabinya. Negosiasi berjalan alot. Utsman tertahan lama di Mekah. Saking lamanya, beredar rumor palsu di Hudaybiyah. Utsman telah dibunuh. Mendengar kabar kematian Utsman, Nabi Muhammad bangkit. Wajahnya merah padam. Kematian seorang duta adalah deklarasi perang. Nabi mengumpulkan 1.400 sahabat di bawah pohon dan meminta sumpah setia untuk menuntut balas darah Utsman. Sumpah ini dikenal sebagai Bai'at Ridwan. Ada momen magis dalam baiat ini. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu berkata, ini adalah tangan Utsman. Nabi mewakili Utsman berbaiat untuk dirinya sendiri. Bayangkan, level kepercayaannya. Nabi menganggap tangan beliau adalah tangan Utsman. Utsman hadir secara spiritual, meski fisiknya tidak ada. Ternyata, Utsman masih hidup dan kembali dengan membawa kerangka perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang awalnya terlihat merugikan, tapi menurut visi Utsman dan Nabi adalah kemenangan diplomatik terbesar yang membuka jalan bagi Fathu Mekah. Sejarah sering salah menilai Utsman. Karena dia tidak garang seperti Umar atau jago duel seperti Ali, dia dianggap lemah. Padahal, Utsman memiliki jenis keberanian yang berbeda, moral courage. Keberanian menahan diri. Di Hudaybiyah dia berani masuk ke kandang musuh sendirian, itu butuh nyali baja. Loyalitas absolut, dia menolak tawaf sendirian. Dia menolak ikut perang Badar demi perintah Nabi menjaga istri. Ketaatan Utsman bukan karena takut, tapi karena cinta. Sifat pemalu Utsman, al-haya, adalah perisainya. Nabi pernah bersabda, apakah aku tidak pantas malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Malaikat malu kepada Utsman bukan karena takut, tapi segan akan kesucian hatinya. Namun, di masa depan, ketika Nabi sudah tiada dan generasi sahabat mulai berganti dengan generasi baru yang kasar, kelembutan Utsman ini akan disalah-artikan sebagai kelemahan. Diplomasi santunnya akan dianggap ketidaktegasan, kebaikan hatinya kepada kerabat akan dianggap nepotisme. Selanjutnya kita akan melihat Utsman naik ke tampuk kekuasaan tertinggi. Kita akan menyaksikan kontribusi intelektual terbesarnya yang menyelamatkan Islam hingga hari ini. Kodifikasi Al-Quran. Bagaimana seorang pedagang lembut berani mengambil keputusan paling otoriter demi menyelamatkan kitab suci. Madinah, Muharram 24 Hijriah, 644 Masehi. Raksasa yang menakutkan itu telah wafat ditikam saat salat subuh. Dunia Islam menahan napas. Siapa yang sanggup menggantikan sosok sekuat Umar? Dewan Syuro yang terdiri dari 6 sahabat pilihan bersidang. Setelah perdebatan sengit yang mengerucut pada 2 nama, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, pilihan akhirnya jatuh pada yang tertua. Utsman bin Affan di usia senja 70 tahun dibaiat menjadi khalifah ketiga.
Banyak yang meragukannya. Dia terlalu lembut, bisik sebagian orang. Dia sudah terlalu tua, kata yang lain. Mereka merindukan cambuk Umar yang meluruskan segala bengkok. Namun, sejarah membuktikan bahwa di balik jubah sutra halusnya dan suaranya yang pelan, Utsman memiliki visi yang melampaui zamannya. Di bawah pemerintahannya, Islam tidak hanya meluaskan tanah pijakannya, tapi juga mengunci teks sucinya. 6 tahun pertama pemerintahan Utsman sering disebut sebagai tahun-tahun emas. Harta melimpah ruah, rakyat makmur. Saking makmurnya, diceritakan bahwa seorang pengemis bisa menolak sedekah karena sudah merasa cukup. Namun visi Utsman yang paling radikal adalah angkatan laut. Di masa Umar, Muawiyah, gubernur Syam, berkali-kali memohon izin membangun armada laut untuk menyerang Siprus dan menahan serangan Romawi dari laut. Umar selalu menolak. Bagi Umar, laut adalah monster tak terduga yang bisa menelan pasukan Muslim yang terbiasa di darat. "Jangan pisahkan aku dan pasukanku dengan air," kata Umar. Utsman berpikir beda. Dia melihat geopolitik global. Romawi kuat karena laut. Jika Islam ingin bertahan, mereka harus menguasai ombak. Utsman memberi izin. "Bawalah istrimu bersamamu agar kau berhati-hati, dan jangan paksa siapapun untuk ikut." Maka lahirlah Angkatan Laut Islam pertama. Kapal-kapal yang dibangun dari kayu pohon aras Lebanon itu berlayar. Siprus takluk. Rodos takluk. Puncaknya adalah pertempuran tiang kapal Dat As-Sawari tahun 655 Masehi. Armada Muslim yang amatir menghancurkan 500 kapal armada Romawi Bizantium yang legendaris. Laut Tengah bukan lagi danau milik Romawi. Utsman, sang kakek tua yang lembut itu, berhasil melakukan apa yang tidak dilakukan Umar, menaklukkan lautan. Namun, ancaman terbesar bagi Islam ternyata bukan armada Romawi, melainkan lidah kaum muslimin sendiri. Seiring ekspansi wilayah ke Armenia dan Azerbaijan, pasukan muslim dari berbagai suku dan latar belakang budaya bertemu. Pasukan dari Syam membaca Al-Quran mengikuti qiraat Miqdad bin Aswad. Pasukan dari Irak membacanya mengikuti qiraat Abdullah bin Mas'ud. Pasukan dari Basrah mengikuti Abu Musa al-Asy'ari. Di perbatasan Azerbaijan, terjadi keributan. "Bacaanku lebih benar dari bacaanmu," teriak seorang prajurit. "Tidak, bacaanmu salah. Ini kafir," balas yang lain. Mereka hampir saling hunus pedang, bukan melawan musuh, tapi melawan saudara sendiri gara-gara perbedaan dialek atau lahjah dalam melafalkan wahyu. Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat yang dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi, menyaksikan kegilaan ini dengan ngeri. Dia tidak membuang waktu. Dia memacu kudanya meninggalkan medan perang, menempuh perjalanan jauh kembali ke Madinah. Dia menerobos masuk ke istana dengan napas memburu. "Wahai Amirul Mukminin," seru Huzaifah, "selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab Allah sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani." Utsman mendengarkan. Wajahnya yang tenang berubah serius. Dia menyadari bahaya laten ini. Jika Al-Quran memiliki versi yang berbeda-beda, dalam 50 tahun Islam akan pecah menjadi sekte-sekte yang saling mengkafirkan berdasarkan teks kitab suci yang berbeda. Ini bukan lagi masalah politik. Ini masalah eksistensi agama. Utsman mengambil keputusan eksekutif yang tegas. Dia meminjam suhuf atau lembaran asli Al-Quran yang dikumpulkan di masa Abu Bakar yang sekarang disimpan oleh Hafsah binti Umar atau istri Nabi. Utsman membentuk komite standarisasi. Dia tidak memilih sembarang orang. Dia menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua. Zaid adalah penulis wahyu utama Nabi, cerdas, teliti, dan hafal seluruh Al-Quran. Untuk mendampinginya, Utsman memilih 3 pemuda Quraisy, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith. Utsman memberikan instruksi metodologis yang ketat. "Jika kalian bertiga berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit tentang hal apapun dari Al-Quran, maka tulislah dengan lisan atau dialek Quraisy karena Al-Quran turun dengan lisan mereka." Kerja keras pun dimulai di dalam Masjid Nabawi.
Setiap ayat diverifikasi, setiap huruf dihitung. Mereka tidak menulis berdasarkan ingatan semata, tapi mencocokkan ingatan dengan catatan tertulis yang ada pada para sahabat. Tujuannya satu, menciptakan satu teks standar yang disepakati, konsensus teks. Hasilnya adalah apa yang kita pegang hari ini, mushaf yang rapi, dengan urutan surat yang ditetapkan, tauqifi, dimulai dari Al-Fatihah hingga Anas. Setelah salinan induk selesai dibuat dan disalin menjadi beberapa rangkap, dikirim ke Mekah, Syam, Basra, Kufa, dan satu dipegang Utsman di Madinah, Utsman mengeluarkan dekrit paling kontroversial dalam sejarahnya. Dia memerintahkan seluruh gubernur untuk mengumpulkan semua catatan Al-Quran pribadi milik sahabat, tulang, pelepah kurma, kulit, atau mushaf pribadi yang memiliki catatan kaki atau dialek berbeda. Perintahnya singkat dan mengerikan bagi sebagian orang. Bakarlah. Kenapa dibakar? Tindakan ini terdengar seperti sensor otoriter. Bukankah itu firman Allah? Utsman memahami psikologi massa. Selama versi-versi alternatif masih ada, benih perpecahan akan tetap hidup. Dia harus memotong akarnya. Dia rela dianggap kejam terhadap lembaran kertas demi menyelamatkan persatuan umat. Reaksi umat terbelah. Mayoritas sahabat senior, termasuk Ali bin Abi Thalib, mendukung penuh langkah ini. Ali kelak berkata, "Demi Allah, dia tidak melakukan apa yang dia lakukan pada mushaf-mushaf itu, kecuali atas persetujuan kami semua." Namun, di akar rumput, ada resistensi. Di Kufa, Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior yang ahli Quran, sangat terluka. Dia merasa mushaf pribadinya, yang dia dengar langsung dari Nabi, lebih valid. Dia enggan menyerahkannya. Kritik pun bermunculan. Lihatlah Utsman, dia membakar kitabullah. Narasi ini kelak akan menjadi bahan bakar bagi para pemberontak untuk menyebut Utsman telah mengubah agama. Sejarawan modern memandang keputusan Utsman sebagai tindakan jenius. Tanpa standarisasi Utsman, Islam mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan agama-agama terdahulu yang memiliki banyak versi kitab suci yang kontradiktif. Utsman mengorbankan popularitasnya demi orisinalitas Al-Quran. Dia menetapkan standar ortografi atau rasm Utsmani yang unik. Kadang penulisannya tidak sesuai kaidah bahasa Arab baku, tapi dipertahankan karena mengandung rahasia makna dan variasi bacaan, qiraat sab'ah, yang diakui Nabi. Ironisnya, mushaf inilah yang kelak akan menjadi saksi bisu kematiannya. Utsman menjaga Al-Quran dengan hidupnya, dan di akhir hayatnya, darahnya akan menetes tepat di atas lembaran Al-Quran yang dia kumpulkan itu. 6 tahun pertama berlalu dengan gemilang. Al-Quran bersatu, wilayah meluas, laut dikuasai. Namun masuk ke paruh kedua kekhalifahannya, suasana berubah. Generasi tua sahabat mulai wafat. Muncul generasi baru yang tidak pernah bertemu Nabi, yang ambisius dan kritis. Kekayaan yang melimpah mulai menciptakan kesenjangan sosial. Dan Utsman, dengan sifat lembutnya yang mencintai keluarganya, mulai membuat keputusan-keputusan personal yang fatal secara politik. Dia mengangkat kerabatnya dari Bani Umayyah menjadi gubernur-gubernur strategis, Muawiyah di Syam, Abdullah bin Sa'ad di Mesir, Walid bin Uqbah di Kufah. Bagi Utsman ini adalah trust, kepercayaan pada keluarga. Bagi rakyat ini adalah nepotisme. Bara api mulai menyala di sekam. Surat-surat kaleng mulai beredar. Tokoh provokator misterius bernama Abdullah bin Sabah mulai bergerak dari kota ke kota, membisikkan racun. Utsman telah merampas hak Ali. Utsman memperkaya keluarganya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kemakmuran berubah menjadi kebencian. Bagaimana Khalifah dermawan ini tiba-tiba dituduh sebagai tiran yang korup. Dan bagaimana surat palsu yang fatal menyeretnya ke jurang kehancuran. Madinah, tahun 30-35 Hijriah. Ada pepatah lama Arab yang berbunyi, kekayaan adalah ujian yang lebih berat daripada kemiskinan. Jika di masa-masa awal Islam umat diuji dengan perut lapar yang diganjal batu, kini di paruh kedua pemerintahan Utsman bin Affan, umat diuji dengan perut yang terlalu kenyang. Emas dari Persia dan gandum dari Mesir membanjiri Madinah. Gedung-gedung bertingkat mulai dibangun. Sahabat yang dulu miskin kini memiliki ratusan kuda dan pelayan. Namun, kemakmuran ini membawa penyakit baru,
Generasi awal sahabat, as-sabikun yang zuhud perlahan mulai wafat. Posisi mereka digantikan oleh generasi baru, anak-anak muda yang lahir pasca Fathu Makkah atau mu'alaf dari negeri taklukan yang tidak pernah merasakan didikan langsung Rasulullah SAW. Mereka ambisius, kritis, dan memandang khalifah bukan sebagai pengganti nabi yang sakral, melainkan sebagai raja duniawi yang kebijakannya bisa didebat. Di tedah perubahan sosial yang radikal inilah, Utsman bin Affan, kakek tua yang lembut hati itu, berdiri sendirian. Kritik terbesar yang menjadi bahan perbontrakan adalah isu nepotisme. Utsman sangat mencintai keluarganya, Bani Umayyah. Itu adalah sifat alamiahnya, penyambung tali silaturahmi. Namun, ketika sifat personal ini dibawa ke ranah administrasi negara, ia menjadi bumerang yang mematikan. Satu persatu gubernur yang diangkat Umar bin Khattab diganti oleh Utsman dengan kerabatnya sendiri. Di Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas, pahlawan perang Qadisiyah, diganti oleh Walid bin Uqbah, saudara seibu Utsman. Di Mesir, Amru bin As, penakluk Mesir yang populer, diganti oleh Abdullah bin Sa'ad, saudara sesuan Utsman. Di Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman, diberi kekuasaan absolut yang semakin luas. Rakyat mulai berbisik, lihatlah, Utsman menjadikan kekayaan Allah sebagai giliran bagi kerabatnya. Apakah Utsman berniat korupsi? Sejarawan objektif membantahnya. Utsman sudah kaya raya sebelum jadi khalifah. Dia tidak butuh uang negara. Alasan Utsman adalah kepercayaan atau trust. Di usianya yang makin senja, 80-an tahun, Utsman merasa lebih aman jika dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya. Dia butuh loyalitas total untuk mengontrol wilayah yang makin luas. Sayangnya, loyalitas kerabatnya tidak sebanding dengan kompetensi moral mereka. Walid bin Uqbah di Kufah pernah memimpin sholat subuh dalam keadaan mabuk, lalu muntah di mihrab. Skandal ini menghancurkan reputasi Utsman. Utsman memang menghukum cambuk Walid, tapi persepsi publik sudah terlanjur rusak. Khalifah melindungi pejabat korup. Di tengah kemewahan yang melanda elit Madinah, muncullah suara oposisi yang keras dan menyengat. Suara itu milik Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar adalah sahabat Nabi yang paling zuhud. Dia tidak tahan melihat orang menumpuk emas sementara masih ada orang miskin. Dia berjalan di pasar-pasar sambil berteriak membacakan ayat ancaman bagi penimbun harta. At-Taubah 34. Konflik memuncak di Syam. Abu Dzar mengkritik keras gaya hidup Gubernur Muawiyah yang membangun Istana Hijau, Al-Qadra. Jika kau bangun ini pakai uang rakyat, itu khianat. Jika pakai uangmu sendiri, itu boros. Hardik Abu Dzar. Muawiyah yang pragmatis merasa terganggu. Dia mengadu pada Utsman. Utsman memanggil Abu Dzar pulang ke Madinah. Namun di Madinah pun kritik Abu Dzar membuat telinga para orang kaya panas. Utsman mencoba berdiskusi. Wahai Abu Dzar, orang-orang sudah membayar zakat. Sisa hartanya adalah hak mereka. Abu Dzar berkesiras bahwa dalam Islam tidak boleh ada akumulasi kekayaan berlebih. Akhirnya terjadi kesepakatan pahit. Utsman mengasingkan atau Abu Dzar memilih mengasingkan diri ke Rabadah, sebuah tempat gersang yang sunyi. Ketika Abu Dzar wafat sendirian di gurun pasir itu, tanpa ada yang mengurus jenazahnya kecuali rombongan musafir yang lewat, termasuk Abdullah bin Mas'ud, kemarahan publik meledak. Narasi beredar liar. Utsman telah membunuh sahabat kesayangan Nabi. Utsman lebih membela kapitalis Bani Umayyah daripada sahabat zuhud. Kematian Abu Dzar menjadi martir bagi gerakan anti-Utsman. Di saat situasi internal memanas, masuklah faktor eksternal yang memperkeruh suasana. Sosok misterius bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam, meskipun sebagian sejarawan meragukan eksistensinya sebagai satu individu, namun perannya sebagai simbol provokator sangat nyata. Ibnu Saba bergerak bawah tanah. Dia berkeliling dari Basra, Kufah hingga Mesir. Dia tidak menyerang Islam, dia menyerang personal Utsman dengan doktrin yang memikat emosi massa. Dia menyebarkan isu, Ali bin Abi Thalib adalah penerus sah Nabi, wasiat. Utsman adalah perampas hak. Utsman telah mengubah hukum Allah dan membakar Al-Quran, merujuk pada proyek Mushaf. Provokasi ini laku keras di Mesir, tempat di mana gubernurnya, Abdullah bin Sa'ad, sangat tidak disukai rakyat. Ribuan orang mulai terorganisir. Mereka bukan lagi individu yang kecewa, mereka kini adalah gerakan politik. Tujuan mereka satu, turunkan Utsman. Bencana itu akhirnya tiba di gerbang Madinah.
Ribuan demonstran dari Mesir datang mengepung kota. Mereka menuntut keadilan. Utsman yang tidak memiliki pasukan pengawal pribadi karena dia menolak memakai uang negara untuk menyewa tentara bayaran, berada dalam posisi lemah. Dia meminta Ali bin Abi Thalib menjadi mediator. Ali mendatangi para pemberontak. Negosiasi terjadi. Utsman yang lembut hati setuju memenuhi tuntutan mereka. Aku akan mengganti gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad dengan Muhammad bin Abu Bakar, anak Abu Bakar yang didukung pemberontak, janji Utsman. Para pemberontak puas. Mereka pun membubarkan diri dan pulang ke Mesir dengan hati gembira. Krisis tampaknya selesai. Madinah bernafas lega. Tapi 3 hari kemudian, mimpi buruk terjadi. Rombongan Mesir itu kembali ke Madinah dengan wajah merah padam karena amarah sambil menghunus pedang. Ada apa lagi? Tanya Ali bingung. Mereka melempar sebuah surat. Isinya mengerikan. Sebuah instruksi kepada gubernur Mesir untuk membunuh dan menyalib para pemimpin pemberontak begitu mereka tiba di Mesir. Di bawah surat itu ada stempel resmi cincin Khalifah Utsman. Ali segera menemui Utsman dengan marah. Apakah kau berkhianat, wahai Utsman? Utsman bersumpah dengan nama Allah. Wajahnya pucat pasi. Demi Allah, aku tidak menulisnya, aku tidak menyuruhnya, dan aku tidak mengetahui sama sekali. Utsman berkata jujur, dia tidak menulisnya. Lantas siapa? Semua mata tertuju pada Marwan bin Hakam, sepupu sekaligus sekretaris pribadi Utsman yang licik dan ambisius. Marwan memegang stempel khalifah. Marwanlah yang meminjam cincin itu dan menulis surat maut tersebut tanpa sepengetahuan Utsman, berpikir bahwa dia sedang menyelamatkan wibawa negara dengan menghabisi pemberontak. Tindakan lancang Marwan ini adalah paku terakhir di peti mati kekuasaan Utsman. Para pemberontak tidak peduli lagi. Serahkan Marwan kepada kami untuk kami eksekusi, tuntut mereka. Disinilah letak tragisnya karakter Utsman. Dia tahu Marwan bersalah. Tapi Utsman adalah pria yang terlalu lembut dan protektif terhadap keluarganya. Dia tidak tega menyerahkan sepupunya sendiri kepada massa yang beringas untuk dicincang. Aku tidak akan menyerahkannya untuk dibunuh, tolak Utsman. Penolakan Utsman dianggap sebagai pengakuan dosa. Para pemberontak mengepung rumah Utsman. Kali ini tidak ada negosiasi, tidak ada air, tidak ada makanan yang boleh masuk. Khalifah yang dulu membeli sumur rumah untuk memberi minum gratis seluruh kota, kini dilarang meminum air dari sumurnya sendiri. Ali bin Abi Thalib, Tolha dan Zubair mengirim anak-anak mereka, Hasan, Hussein, Abdullah bin Zubair, untuk berdiri di depan pintu rumah Utsman menjaga sang khalifah dengan pedang. Tapi Utsman dari balik jendela justru memerintahkan mereka untuk sarungkan pedang. Aku tidak ingin ada setetes darah pun tumpah demi membelaku, kata Utsman. Utsman memilih jalan pasifisme. Dia siap mati, tapi dia tidak siap menjadi penyebab perang saudara sesama Muslim. Malam itu gelap gulita. Di dalam rumah, Utsman tua menyalakan lilin, membuka mushaf Al-Quran yang dulu dia kumpulkan dengan susah payah. Dia mulai membaca, mencari ketenangan di antara ayat-ayat Tuhan, sementara di luar pagar, pedang-pedang itu sedang diasah untuk merobek kulitnya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan babak akhir yang memilukan ini. Bagaimana darah sang pemilik 2 cahaya menetes membasahi ayat tentang kecukupan Allah, dan bagaimana kematiannya membuka pintu fitnah yang tidak akan pernah tertutup hingga hari kiamat. Madinah, Dzulhijjah 35 Hijriah, Juni 656 Masehi. Matahari Madinah di bulan haji bersinar terik, namun di sekitar rumah khalifah, suasana terasa dingin mencekam. Pengepungan telah berlangsung selama 40 hari. 40 hari di mana Utsman bin Affan, sang pemilik sumur rumah yang dulu membebaskan dahaga ribuan orang, kini dilarang meminum setetes air pun dari sumurnya sendiri. Di dalam rumah, Utsman duduk bersimpuh. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat karena puasa yang panjang. Di usianya yang ke-82 tahun, dia tidak lagi memikirkan strategi politik atau manuver militer. Pikirannya sudah berada di alam lain. Di sekeliling rumahnya, suara gaduh para pemberontak terdengar seperti lebah yang marah. Mereka memanjat dinding, melempar batu, dan berteriak menuntut darahnya. Di depan pintu utama, para pemuda terbaik Islam, Hasan dan Hussein, putra Ali, Abdullah bin Zubair, dan Marwan bin Hakam, berdiri dengan pedang terhunus. Mereka siap mati mencincang siapapun yang berani menyentuh khalifah. Namun Utsman mengirim pesan keluar. Demi Allah, aku meminta kepada siapapun yang berasa memiliki hak ketaatan padaku, sarungkanlah pedang kalian dan pulanglah ke rumah.
Abdullah bin Zubair menangis, "Wahai Amirul Mukminin, kami bersamamu, berperang bersamamu lebih kami sukai daripada hidup setelahmu." Uthman menggeleng lembut, "Aku tidak ingin menjadi penyebab tertumpahnya setetes darah pun dari umat Muhammad." Ini adalah keputusan final Uthman, passive resistance. Dia memilih menjadi Habel yang membiarkan dirinya dibunuh Kabil daripada menjadi pembunuh. Pada malam Jumat sehari sebelum tragedi, Uthman tertidur sejenak. Dalam mimpinya, dia melihat jendela langit terbuka. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wajah mereka berseri-seri. Rasulullah menyapanya, "Wahai Uthman, berbukalah bersama kami malam ini." Uthman terbangun dengan senyum lebar. Dia tahu waktunya telah tiba. "Besok aku akan syahid," bisiknya pada istrinya yang setia, Naila binti Farafishah. Pagi harinya, Uthman memerintahkan budak-budaknya untuk memerdekakan diri. Dia mengenakan celana panjang yang diikat kuat, sesuatu yang jarang orang Arab lakukan saat itu, biasanya memakai sarung atau jubah longgar. Bahkan dalam kematian, Uthman menjaga rasa malunya. Dia mengambil mushaf Al-Quran, salinan induk yang dia kumpulkan bertahun-tahun lalu. Dia duduk membaca surah Al-Baqarah. Dia tenggelam dalam kalam Tuhan, mengabaikan teriakan kematian di luar jendela. Jumat sore, para pemberontak kehilangan kesabaran. Mereka menyadari musim haji akan segera berakhir dan jamaah haji akan pulang ke Madinah. Jika bantuan datang, mereka tamat. Mereka harus membunuh Uthman sekarang. Karena pintu depan dijaga ketat oleh Hasan dan Hussein yang menolak pergi meski disuruh Uthman, para pemberontak memanjat dinding belakang dan melompat masuk ke atap rumah tetangga. Orang pertama yang masuk ke kamar Uthman adalah Muhammad bin Abu Bakar. Ironi yang menyayat hati. Dia adalah putra dari sahabat terbaik Uthman, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Uthmanlah yang membiayai hidup Muhammad kecil setelah Abu Bakar wafat. Namun hasutan politik telah mengubah anak asuh menjadi musuh. Muhammad bin Abu Bakar mencengkeram janggut putih Uthman dengan kasar dan menggoncangkannya. "Wahai Nathal," panggilan ejekan untuk Uthman, "Muawiyah tidak bisa menolongmu, harta benda tidak bisa menolongmu." Uthman menatap mata pemuda itu dengan pandangan seorang ayah, bukan musuh. "Lepaskan janggutku, wahai anak saudaraku. Demi Allah, seandainya ayahmu melihat posisimu sekarang, niscaya dia akan sangat marah padamu." Kalimat itu menohok jantung Muhammad bin Abu Bakar. Bayangan ayahnya, Abu Bakar, yang sangat menghormati Uthman melintas di benaknya. Dia gemetar, dia melepas janggut itu, mundur dengan wajah penuh rasa menyesal, dan lari keluar ruangan. Hati nuraninya tidak sanggup membunuh orang tua ini. Namun iblis sudah berada di ambang pintu. Pemberontak lain yang hatinya lebih keras masuk. Mereka adalah Ghafiqi dan Qutairah, tokoh Khawarij dari Mesir. Tidak ada dialog lagi. Ghafiqi memukul kepala Uthman dengan besi. Darah segar mengucur deras, membasahi janggut putih dan menetes ke atas lembaran Al-Quran yang sedang dibacanya. Uthman tidak melawan. Dia hanya bergumam, "Subhanallah, Subhanallah." Seorang pemberontak lain menghunus pedang, hendak menebas leher Uthman. Istri Uthman, Naila, secara refleks menangkis pedang itu dengan tangan kosong. Crash, jari-jari tangan Naila putus. Dia jerit kesakitan. Tapi kegilaan itu tidak berhenti. Sabetan pedang bertubi-tubi menghujam tubuh khalifah yang sedang berpuasa itu. Darah memuncat kemana-mana. Tetesan darah Utsman jatuh tepat di atas mushaf, membasahi surah Al-Baqarah ayat 137. Fasayakfikahumullah, yang artinya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Ayat itu menjadi saksi bisu dan janji ilahi. Allah yang akan mengurus perhitungannya. Utsman bin Affan, Zunnurain, pemilik dua cahaya. Kini padam cahayanya di dunia. Ruh sucinya terbang memenuhi undangan berbuka puasa bersama Rasulullah. Setelah membunuh khalifah, para pemberontak melakukan hal yang menjijikkan. Mereka menjarah rumah itu. Mereka bahkan mencoba merampas perhiasan Naila yang sedang pendarahan. Malam itu, Madinah dikuasai teror. Mayat Utsman tergeletak di rumahnya. Tak ada yang berani mendekat karena takut dibunuh pemberontak. Baru pada tengah malam, segelintir sahabat setia, termasuk Zubair bin Awam dan istri-istri Nabi, diam-diam membawa jenazah Utsman.
Mereka tidak bisa memakamkannya di baki atau pemakaman umum karena dihadang preman-preman pemberontak yang melempari jenazah dengan batu. Akhirnya Utsman dimakamkan di Hash Kaukab, sebuah kebun Yahudi di sebelah Baki, yang kemudian hari diperluas masuk ke area Baki. Pemakaman itu sunyi, cepat, dan tanpa upacara kenegaraan. Tidak ada tembakan salvo, tidak ada pidato. Hanya air mata tertahan di kegelapan malam. Kematian Utsman bukan sekedar pergantian kekuasaan. Ini adalah kataklisme, bencana besar dalam teologi dan politik Islam. Hudzaifah bin Al-Yaman pernah berkata bahwa Utsman adalah pintu yang tertutup rapat yang menghadang fitnah. Jika pintu itu didobrak, fitnah tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Dan benar saja, baju berdarah, the bloody shirt. Naila yang cerdas dan terluka mengirimkan baju gamis Utsman yang penuh darah dan potongan jari-jarinya kepada Muawiyah di Syam. Muawiyah menggantung baju itu di mimbar Masjid Damaskus. Pemandangan itu membuat rakyat Syam menangis histeris dan bersumpah menuntut balas. Ini menjadi legitimasi Muawiyah untuk menolak berbayat kepada Ali bin Abi Thalib, memicu perang Siffin. Lahirnya sekte. Pembunuhan ini melahirkan polarisasi. Mereka yang membela Utsman mati-matian kelak menjadi embrio Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mencintai semua sahabat. Mereka yang membenci Utsman dan mengagungkan pembunuhnya menjadi embrio kaum ekstremis, Syiah Gulat dan Khawarij. Hilangnya kesakralan darah. Utsman adalah khalifah pertama yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Tabuh telah dilanggar. Setelah ini, membunuh pemimpin menjadi hal yang biasa dalam sejarah politik Islam. Di balik akhir hayatnya yang tragis, warisan Utsman tetap berdiri kokoh, tak tersentuh oleh pedang pemberontak. Setiap kali seorang Muslim membuka Al-Quran di Maroko, di Indonesia, atau di Amerika, dia sedang membaca hasil kerja keras Utsman. Setiap kali azan berkumandang di menara-menara masjid, itu adalah buah dari ekspansi wilayah di masa Utsman. Utsman bin Affan mungkin dianggap lemah oleh para pengkritiknya karena dia tidak mau memukul balik. Tapi sejarah mencatat, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk membunuh, melainkan kemampuan untuk mati demi prinsip. Utsman menolak menjadi tiran. Dia menolak menggunakan kekuasaan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia membeli surga dengan hartanya saat muda, dan dia membeli kedamaian umat dengan menolak perang saudara, menggunakan nyawanya saat tua. Di malam yang sunyi itu, di atas lembaran mushaf yang merah oleh darah, Utsman bin Affan mengajarkan kita satu hal, bahwa kelembutan hati bukanlah kelemahan. Ia adalah bentuk keberanian tertinggi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang merindukan wajah Allah. Kehidupan Utsman bin Affan adalah sebuah studi kontras yang memukau antara kekayaan materi dan kemiskinan ego. Ia adalah anomali di tengah masyarakat Arab yang memuja kekuatan fisik dan klan. Utsman justru menaklukkan hati manusia dengan kelembutan, rasa malu, dan kedermawanan tanpa batas. Warisan terbesarnya bukanlah emas yang ia infakkan, melainkan keberanian intelektualnya dalam menstandarisasi mushaf Al-Quran. Keputusan yang saat itu tampak otoriter dan memicu kontroversi, terbukti menjadi penyelamat identitas umat Islam yang menjaga keaslian kitab suci hingga ribuan tahun setelah kematiannya. Namun, tragedi akhir hayatnya menjadi peringatan abadi tentang bahaya fitnah dan kesalahpahaman antar generasi. Kebaikan hati Utsman yang mempercayai kerabatnya disalahartikan sebagai nepotisme korup oleh generasi baru yang tidak mengenal karakter aslinya. Keputusannya untuk tidak melawan para pemberontak dengan kekuatan militer adalah bukti puncak dari prinsip pasifismenya. Ia rela mengorbankan nyawanya sendiri daripada menjadi khalifah pertama yang menumpahkan darah umatnya. Darahnya yang menetes di atas ayat fasayakfikahumullah menjadi simbol kepasrahan total seorang hamba kepada pengadilan Tuhan. Akhirnya, kematian Utsman adalah titik balik yang merobek pintu fitnah dalam sejarah Islam, memicu perpecahan politik dan teologis yang efeknya masih terasa hingga kini.
Namun, di luar segala intrik politik itu, sosok Utsman tetap abadi sebagai Dzun Nurain, cahaya yang bersinar lewat cinta kasih dan pengorbanan, mengingatkan kita bahwa seringkali orang yang paling lembutlah yang harus menanggung beban ujian yang paling berat. Selami kisah memilukan tentang bagaimana seorang miliarder yang paling lembut hatinya justru berakhir di ujung pedang saudara seimannya sendiri. Naskah ini bukan sekedar biografi, melainkan cermin sejarah yang mengungkap bagaimana hoaks dan fitnah politik pertama dalam Islam mampu meruntuhkan kekhalifahan yang gemilang. Temukan jawaban mengapa Utsman menolak melawan meski nyawanya terancam, dan bagaimana tetesan darahnya yang jatuh tepat di atas ayat Al-Quran mengubah peta dunia Islam selamanya. Baca kisah lengkap Utsman bin Affan, Khalifah Dermawan sekarang, dan pahami harga mahal sebuah kelembutan di tengah dunia yang kasar. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.